kan yang ngomong gue. Ya memang sih kalau misalkan dari yang sebelum-sebelumnya sih ini udah berat maksimal gue banget, Beb. Udah berat maksimal gue banget karena gue tuh nggak pernah segendut ini dulu, padahal lo tahu kan, gue tuh hampir setiap hari kayak olahraga, kardio, terus WT juga. Gue nggak ngerti kenapa. Memang sih kalau makan gue masih makan yang kayak. Coba gue pegang dulu. Tapi lo tuh gendutnya tuh kenceng, Beb. Maksudnya tuh nggak yang tahu sendiri kan. Iya. Kan ada beberapa orang yang gendutnya itu atau berisinya itu yang lemak banget, pure lemak. Tapi kalau kamu menurut aku udah otot sih kalau menurut aku. Iya otot, tapi mungkin ada yang bilang juga lu sebelum ini kan goalsnya gue tuh kurus dulu. Nah mungkin ada beberapa orang yang bilang lu harusnya sikat di cardio dulu baru mau WT. WT itu kan kayak weight trainer gitu kan. Nah gue sumpah kebingungan dengan nanya beberapa orang yang ini jalannya begini, yang ini begini. Jadi benar-benar gue tuh sekarang butuh orang yang dari ahlinya gitu loh untuk ngasih tahu, ngasih saran apa sih yang salah di misalkan program makan gue atau latihan gue apa gimana. Gue bener-bener kebingungan sih jujur aja. Nggak usah bingung, Beb, nggak usah bingung. Gue sebagai teman lo yang baik hati dan gak sombong ini, gue sekarang mau ngedatengin seseorang yang emang di bidangnya dan dia tuh tahu banget. Bukan. Pokoknya di bidangnya yang bisa ngasih tahu semuanya ke kamu, tips and triknya supaya tetap sehat, bodinya kelihatan lebih fit. Terus untuk porsi-porsinya supaya lebih jelas. Aku langsung panggilin aja sekarang tamunya. Siapa tuh? Siapa, penasaran kan? Siapa? Kak Eki. Hai. Jauh-jauh loh, ini aku datangnya dari Jakarta buat lu doang, Beb. Oke. Saja. Selamat datang di Bandung, Kak Eki. Selamat datang. Ya, oh ya, Kak Eki, ini teman aku, Rena itu mengeluhkan masalah berat badan sama bentuk badan. Menurut Kak Eki, Kak Rena ini porsinya udah pas belum sih? Kan semua ada standarnya juga. Jadi ada ukur-ukurannya, ada apa? Kurang-kurangan ya, tinggi badan tuh dikurang 100. Nah, itu yang normal standarnya kayak gitu. Oh, jadi untuk mengukur itu tuh semuanya tuh ada materinya ya? Jadi tinggi badan dikurang 110 itu. Tinggi badan dikurangin 110. Oke. Gue kan tinggi, manggilnya gue apa sayang apa? Ini gue pikir kan dokter gizi loh. Ternyata ini apa sih, Beb? Dia tuh siapa? Ini salah satu personal trainer yang lagi hits banget di Jakarta. Apa atlet juga? Bisa jadi. Pokoknya nih buat yang penasaran nanti bisa kalian kepoin Instagramnya di bawah. Siapakah dia? Bisa dijelaskan, Kak, sebetulnya Kakak ini siapa sih? Aku bisa dibilang atlet, bisa dibilang personal trainer. Ya side jobnya ya kayak foto, terus endorse gitu. Oh. Tapi tetap intinya duit. Pegang-pegang aja. Udah megang-megang aja lu Tetap inti duit dari andalan ya ngajar sama. Ngajar. Aku punya usaha gym juga. Di Jakarta, Kak. Di Jakarta. Oh, Jakarta juga. Tuh kan, pas banget kan? Pas banget aku datengin orangnya, Bisa, orang yang tepat. Bisa lu ya. Iya lah, udah tahu gue. Gue kepo-kepo dulu IG-nya nih. Oh, cakep juga nih, gue datengin ke Bandung. Tahu gue soalnya ini tipe-tipe gue juga gitu loh maksudnya. Tipe gue, coy. Tipe gue juga. Iya ya. Ya, tipe gue juga gitu. Aduh, jadi gak enak ya. Kak, ini mah ya. Kak, coba pegang deh. Pegang otot-ototnya si Rena. Yang mana? Kira-kira masih bisa diturunin gak sih? Soalnya kalau aku sendiri megang Rena itu udah full otot gitu. Sebenarnya masih bisa gak sih? Jadi kalau yang aku lihat bukannya full otot. Oh, terus apa, Kak? Rena ini lemaknya tuh hampir kayak lemak permanen. Jadi dia lama-kelamaan jadi ngeras gitu. Kayak dicontohnya kayak kakinya di sininya. Boleh, Kak, boleh dipegang kok. Boleh dipegang. Nggak kelecet. Dikasih lihat ke penontonnya. Dikasih lihat begini. Nah, ini kan udah kelihatan. Wow. Itu tuh bukan otot. Jadi kayak lemak permanen yang emang susah dibuang karena emang dia mungkin olahraganya rajin tapi makannya tetap masih cheating dia cemil-cemil. Iya sih. Iya sih, jangan ngelirik ke gue dong, Beb. Iya sih.
sih, karena Kak gini loh, aku tuh kan memang, aku curhat sedikit dulu ya buat kisi-kisi. Aku kan sering olahraga hampir setiap hari, cardio juga, WT juga, tapi di rumah sendiri sih, nggak dengan personal trainer gitu. Cuman untuk pola makan aku memang masih kotor. Apakah itu ya, aku pikir sih gini, maksudnya ya udahlah, life must balance gitu, artinya kayak ya udah gue makan ini terus besoknya buang gitu, kayak gitu. Enggak, tetap harus dijaga makannya. Mungkin makan bebas tuh ada hari tertentu, kayak weekend itu baru kamu boleh makan yang kamu mau gitu. Jadi balance badannya. Oh, jadi weekday Mungkin bisa turun, mungkin. Nah, aku pun pernah ya, bukan nggak pernah, aku pun pernah nyoba. Bentar ya saya, Iya, ngobrol mangga. dulu ya saya. Mangga, aku tahu kok maksudnya. Aku kan pernah nyoba nih Kak, kayak pergi ke ahli gizi juga gitu, kayak gitu-gitu. Dengan perhitungan kalori yang masuk per harinya itu aku dikasih jatah 800 kalori satu hari waktu itu. 800 kalori itu kecil menurut aku. Ya gitulah, waktu pergi ke ahli gizi, jadi aku memang benar-benar diukur untuk porsi makannya ya, kayak misalkan ikan aja benar-benar harus diukur, Timbang. Harus ditimbang gitu ya. kayak gitu-gitu. Memang waktu itu aku bertahan di 2,5 bulan lah. Hasilnya itu yang masih aku kok kayak nggak fair gitu. Orang lain kok diet cepet banget, kayak Latihan kayak latihan aku sehari 4 kali. Ya kan, latihan sehari 4 kali. sehari 4 kali. Sehari 4 kali, seminggu 4 kali. Aduh, aku Aduh, grogi. grogi. Jangan grogi, jangan grogi, aku udah. grogi. Jangan grogi. Aku latihan Ini bahaya nih. Ini bintang tamunya bikin nggak fokus nih. panas. Belum juga yang gimana gitu ya, udah panas-panas Api-api aja. gitu. Udah berapi-api. Berapi-api. Karena saking semangatnya ya. Berarti Maaf ya Kak. Iya gitu, jadi aku latihan tuh 1 minggu 4 kali. Udah gitu aku diet dengan, itu konsisten loh, aku di 800 kalori waktu, ya udah lama sih, udah 3 tahun 4 tahunan yang lalu. 2 bulan. 2 bulan setengah. Terus 2 bulan setengah karena programnya memang trial di 3 bulan ya. Terus aku 2 bulan setengah, itu dia poinnya aku cuma turun 3 kilo. harus seminggu sekilo. Harusnya seminggu sekilo ya, tapi orang lain tuh kok cepet, kok aku lama gitu. Nah itu kan harusnya seminggu sekilo. Apa ada yang salah sama dia olahraganya atau apa? Itu yakin makannya bersih? Ada cheating? Itu yakin banget, itu aku yakin banget karena aku disiplin banget. Atau mungkin balik ke yang Contohnya makannya gimana? Apa? Ya, Coba sehari itu kalau makannya misalkan pagi aku kayak nggak boleh makan pisang karena pisang udah termasuk berat kan. Aku makan pagi itu cuma kiwi sama putih telur. Terus siang aku boleh makan daging. Justru di 3 hari pertama itu aku kayak detox dulu, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan mangga, durian yang kayak gitu nggak boleh. Jadi buah-buah asem harus di jus 3 hari detox. Setelah itu, setelah 1 minggu aku baru boleh makan daging. Itu pun daging yang diukur tadi. Nah udah gitu, udah daging itu ya udah cuman 800 kilo setiap hari dan aku selalu konsisten gitu. Apakah balik lagi ke kata yang Kak Egy tadi itu di lemak permanen yang tadi itu apa gimana tuh? Itu makannya ada campur-campuran garam atau mecin? No, sama sekali no salt, no sugar semuanya. Mungkin kalau menurut aku sih latihan bebannya kurang. Latihan bebannya Yes, karena memang karena waktu itu fokus. Semakin kita latihan beban, itu pada saat kita tidur itu kalori kita terbakar. Oh iya. Yes, beda sama kardio. Kardio kalori kamu terbakar pada saat kamu kardio. Beda sama latihan beban. Kamu lagi tidur itu kebakar kalorinya. Oke. Tapi ototnya bakal ngegedein gak sih? Nanti kamu jadi mulak dong. Makin gede. Nah itu yang gue takutin sebenarnya. Iya. Enggak Nah, gede mungkin itu gitu. susah gituin otot. Itu yang pasti ngebakar kalori. Kita kan tujuannya mau nurunin berat badan dulu. Kita harus bakar kalori dulu. Nah, itu. Berarti walaupun kita ngangkat beban berat pun nggak langsung jadi otot ya? No. Nggak langsung jadi otot. Jadi Popeye gitu makan bayam langsung Iya. jadi teng gitu kan. Yang gede ini Ya kan, doang dong. kadang-kadang tuh orang tuh berekspektasi tuh gini, Beb. Semakin berat beban yang kita angkat, semakin cepet otot yang jadi kayak gitu. Terus, Tapi lebih berat beban hidup. ya kalau itu mah gak usah dibilang sih, Kalau Kak. Kak mau tahu Harusnya. nggak beban hidup saya? Aduh, ini aja saya udah berat sekarang. Dengan beban yang Berat ada loh, ya, Pak. Punggung saya berat Kak. itu karena ada something kayaknya, Beb.
Itu bukan ke saya kayaknya. Oke. Terus gimana Terus? Kak? Nah, solusinya apa nih Kak? Solusi yang kira-kira nih Untuk tadi aku dulu deh. untuk curhat-curhatannya dari Rena itu susah buat nurunin berat badan ya, intinya susah Di rumah latihan bebannya tuh seadanya atau gimana? Seadanya sih. Nah, Kalau di rumah aku cuma kayak punya barbel doang sama ya itu alat-alat berat itu doang, karena di rumah paling cuma kardio kayak treadmill gitu doang sih. ya mungkin treadmill juga oke sih, 1 jam atau 40 menit. Oke. atau enggak seringin hiking kali ya Kak? Itu boleh, tapi tetap makannya juga harus dijaga. Hiking makan di atas mie instan. mie instannya dua. Nah itu beda lagi, kalau itu kan jatuhnya hiking kita weekend ya, jadi Iya. cheating lah, nggak Cheating. apa-apa lah. Jadi hari sebelumnya kita tetap jaga makan. Oh, Itu tetap olahraga sih menurut aku. Berarti walaupun kita lagi program juga ada free day-nya ya, kayak misalkan Ya, weekend kayak gitu cheat- ada kayak cheat day-nya. kalau kata orang sekolah tuh ada hari libur ya, Hari curang. libur, hari curang. Hari curang itu dalam 1 minggu harus berapa hari Kak? Apa ya? Hari curangnya Ya weekend aja lah. 1 minggu gitu Yes. berarti. Oke. 4 hari nih. Sabtu minggu berarti 5 kita hari dong. Sabtu minggu berarti kita bisa makan enak dong. Lu mah ngapain Iya. lagi? Lu mah ngapain lagi? Beda tips nih kalau Beda sama ya. dia nih. Nanti tips Beda. selanjutnya. Ini tips selanjutnya. yang dari gemuk, Hmm, beda iya, sama tips bener. dari kurus mah sebenarnya bebas makan apa aja. Kenapa gak gemuk? Karena ototnya nggak dilatih, gitu. Jadi nggak kebuka rongga-rongganya gitu. Rongga ototnya. Oh, kalau buat- dia nggak Buat nerima. aku ya, itu buat Yes. aku ya, itu buat aku. Karena aku emang udah terlalu banyak makan ya. Iya, dia tuh banyak makan Kak. Makanya udah suka banyak banget. Aku makanya udah banyak banget lebih kayak banyak misalkan dari gua. segala sesuatunya aku makan. Aku nggak ada yang nggak dimakan. Mm-mm. Even untung teman nggak dimakan ya Beb ya. Punten. Belum. Bahaya. Belum. Jangan sampai Kita merusak udah pertemanan bestian ya, berapa udah pertemanan. tahun. Iya, jangan sampai merusak pertemanan. Biar orang lain aja lah. Biar orang lain aja. Nah gitu, kayak gitu aku tuh udah banyak makan, banyak konsumsi kayak misalkan aku dengar katanya kalau misalkan pengen gendut, pengen gemuk itu harus makan sebelum tidur. Nah sebenarnya kan Sering pas bilang dibaca-baca lagi ternyata itu nggak sehat buat ke badan ya. Kalau misalkan habis makan langsung tidur kayak gitu. Nah tips and triknya dong Kak biar aku badannya lebih berisi gitu, lebih ada lemak-lemak dikit Kalau lah makan gitu. tetap makan Kalau yang ini kan tipe-tipe badan kita kok ada endomorph, ectomorph. Endomorph tuh yang dari gemuk, kayak aku gini ya. ectomorph yang dari kurus. Ya sama kamu sama aku juga dari Dulunya. kurus. Oh, dulunya kayak gitu kurus. Oh iya. Nanti boleh Nanti aku dilihatin spill ya. fotonya ya, foto spill Kak Eki Egi ya. sekarang ya. Oke. Boleh spill. Mm-mm. Jadi ini dia foto Kak Eki zaman dulu. Wow. Nah, sekarang kayak gini loh. Itu butuh proses berapa lama sih, Kak? Ya kalau kita rajin, nge-gymnya ya pasti cepet lah, 6 bulan juga habis. Oh iya. Yes. Tapi Karena Kak, kan ototnya emang harus dipecahin dulu. gitu. Otot dada, otot semuanya, punggung, tangan, Full body lah ya. gas full body. Kak Egi sendiri udah nge-gym udah berapa lama? Aku udah hampir 10 tahun. Wow, 10 Cicilan tahun. rumah gue udah lunas belum? 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar dan itu gimana sih Kak Eki bisa konsisten? Ya karena aku suka bagi ilmu, suka emang dengan jobnya, suka dengan sehatnya. Terus Karena udah ngelihat badan sendiri juga bagus gitu ya, jadi yes, seneng gitu karena mungkin. emang keren dilihatnya, ya udah jadi satu. Iya sih. Terus nyari uang juga dari situ ya. Jadi ya udah silakan. Side job juga pasti ngikutin. Oh, Kayak foto model juga mungkin Ya, ada. itu side job lah. oke. Oh jadi setelah badannya bagus nih, jadi ada side job untuk photoshoot juga, foto model juga Yes. gitu banyak juga ya. Kembali lagi, Beb, berarti tips buat yang badannya kecil kayak aku, misalkan pengen kelihatannya lebih berisi, ya salah satunya harus dibuka ototnya dulu ya. Berarti Tapi dari- jangan asal ya kayak mungkin harus Ya, ke betul. personal trainer Yes, juga ya. harus pakai personal trainer. Karena kalau misalnya asal takutnya salah-salah malah jadi cedera, takut I see. yang diinginkan ya. Resikonya apa aja sih Kak? Biasanya kalau misalkan nih buat yang mau nge-gym pemula tapi malu nih atau males pakai personal trainer. Biasanya banyak ya kayak gitu ya di gym, aku juga kayak gitu pada malu kan. Terus ya sebagai aku yang punya ya harus
kita bimbing ataupun karyawan aku yang bimbing gitu. Oh biasanya kalau di megang gym yang lain tuh mungkin karena ini sendiri kayak gue sendiri yang handle sendiri gymnya kali ya, jadi ada ngebimbing. Biasanya kita kalau misalnya sendiri aduh jadi awkward nih, gue nggak ada trainer apa dulu ya, takut salah juga gitu. Oh kalau di megang gym kan biasanya kalau member tuh biasa dapat free trial personal trainer ya 2 kali gitu. Ataupun emang kalau emang nggak punya uang ya ajak temen lah. Yang emang udah Yes. paham gitu ya. Ya udah deh, bisa nggak jadi personal trainer aku? Di Jakarta sih bisa. Aduh, kalau yang di Bandung gimana? Tapi di booking deh, di booking. Ya, tadi kayaknya netizen nungguin deh Kak, apa aja sih resiko-resiko yang bisa terjadi saat orang yang memulai gym tanpa personal trainer? Ya yang satu pasti kan kita sebagai yang punya kan nggak mungkin bertanggung jawab kan. Iya. Karena kan kita udah infoin kalau emang belum pernah ya harus ngambil personal trainer. Tapi awal mungkin kalau di tempat gym saya ya awal-awal dikasih tahu kok sama karyawan gitu. Jadi nextnya ya terserah mau ngambil atau latihan sendiri. Ya kalau misalnya terjadi sesuatu dan Kayak kita udah misalkan ngasih cedera tahu gitu atau kan, apa-apa gitu ya. resiko ditanggung sendiri lah ya, berarti gitu. Oke, jadi dari kesimpulannya nih, berarti untuk aku sendiri olahraga apa sih yang cocok dan pola makannya seperti apa? Ya kalau buat yang kamu ini olahraganya harus benar-benar weight training kan. WT malah disarankan buat badan yang seperti aku kayak gini. Yes, itu wajib sih menurut aku. Karena beberapa kali aku konsultasi sama orang, lu sikat kardio aja dulu. Orangnya siapa dulu ini? Kamu nanya sama atlet bukan? Yang ngerasain Itulah, bentuk badannya berubah. Makanya simpang siur kan, makanya aku Kalau aku kan emang udah tahu nih cara ngendalin badan aku, mau gemuk, pipi cabi, mau langsung six pack itu udah tahu, udah hafal banget. Jadi gimana caranya ngendalin badan aku sendiri gitu. Jadi emang weight training itu perlu banget. buat aku WT Kardio juga perlu. Oh iya. Kalau kamu ya, dua-duanya. kalau kamu tetap harus di mix. Nggak bisa I see. kardio gitu. Misalkan dalam 1 minggu aku bisa olahraga 4 kali nih. Yes. Dalam 1 minggu. WT-nya berapa kali, kardionya berapa? Sama. Oh, 22 Yes. hari. Berarti harus dipukul rata gitu. Jadi jangan dipisah-pisah. Itu biasanya kardio sesudah latihan. Iya. Karena ada yang bilang kayak lu jangan hajar WT dulu, ntar badan lu udah lemaknya belum habis, badan lu udah gede, otot lu gede. Nggak segampang itu nyari otot itu. Tak susah. segampang itu ku mencari penggantimu. Jadi lagu kayak gitu. Terus nah itu kan buat Buat kayak aku nih. Biasanya postur yang- ngomong kayak gitu orang-orang newbie, orang pemula yang baru-baru tahu I see. gym. Kalau aku udah 10 tahun, terus senior aku, pelatih aku udah legend-legend semua. dan merekomendasikannya hal yang sama ya. Yes. Kayak gitu. Nah itu kan buat yang posturnya atau endomorph ya. ya kayak Yes. karena kalau misalkan yang kayak aku Cemilan gimana tuh? Ya kalau kamu ya tetap, kalau emang nggak bisa, kalau nggak latihan kamu makan terus tetap cuma lewat doang kan. iya sih aku ngerasa makan lewat. Iya. Jadi Tanpa emang ada harus, yang berhenti gitu. ya ototnya harus dirangsang, dipecahin dulu gitu. WT juga. WT wajib dong. Jadi pas setelah itu kan otomatis ototnya lapar dia. Itu otomatis sudah lapar. Itu diminta tuh. Nah itu lapar sendiri pasti. Tapi aku tuh Kak nggak pengen berotot. Cuman pengen kayak Susah nyari otot. Susah. Nggak segampang Jadi kayak itu. misalkan aku pecahin dulu otot nih terus langsung gemukin, ya udah gitu, gemuk aja, nggak akan langsung ngebentuk yang nggak kayak langsung bodybuilder ngebuk. Pecah itu buat ngebuka aja. ya, Ngebuk- ngebuka. ngebukin. Jadi tuh nyari otot tuh nggak gampang. Oh. Nah, untuk pola makannya yang dia harus Pola makan manage? pola makan kamu tuh harus ya bebas. Yang penting ada protein, sayur. Oh, apa aja berarti bisa Yes. makan. Apa aja masih bisa makan. Berarti enakan Bebas. gue dong Yes, daripada emang lu. enak. aja badan aja. Emang enakan dari kurus daripada yang Oh, gemuk. karena kalau gitu. misalnya dari kurus tuh kayak nggak ada pantangan-pantangan Nggak ada tertentu pantangan. ya. Makan ya. Kecuali kalau dari gendut ke kurus itu kayak harus bener-bener dihitung kalori dan segala Ya. macamnya gitu. Ya nggak ada pantangan makan, cuman hati-hati juga di Iya apa sih. kolesterol apa kayak Nah itu gitu-gitu makanya juga ya. jangan yang sembarangan juga kayak Tiba-tiba jajan cimol. gitu. Gule. Jangan makan yang nasi padang. santan, ya Oh. bener. Nasi padang, ya mungkin boleh nasi padang asal jangan dikuahin.
Kuahin? Jangan dikuahin gitu. Kuah rendangnya? Hah? Kuah rendangnya? Ya mungkin sedikit aja, nggak usah berlebihan gitu. Yang penting Soalnya ada itu rasa. justru yang bagian paling enak loh. Iya, Namanya Emang yang bumbu enak rendang itu emang nggak baik. Jadi kayak beli padang nih contohnya. Jadi yang kemarin juga enak buat dia, cuma nggak baik buat gue, buat apa? Gitu ya kayak. Aku masih TK. Ya udah guru PAUD kok bisa aja. Udah gini-gini aja Udah, udah. Udah atel deh. Punten ya. Contohnya kalau buat kamu, kalau makan padang misal contoh ya, ayam bakar, telur, bulat, ya udah kasih bumbu rendang. Ya sama dikit. kayak aku lah ya berarti Iya, ya, kayak iya. gitu ya. Kalau kamu sebenarnya ada kalori juga harus dihitung. Under 2000 lah. Atau Nggak usah sampai 800 gitu kayak. Wah itu terlalu Emang aku ekstrim kelaparan sih. Nanti sih. yang ada tipes, nggak bisa kerja, nggak bisa biayain. Tapi udah. Tapi waktu itu jujur sih, di 1 minggu pertama tuh gue udah kayak hari kedua aku detox tuh aku muntah. Salah ya. Muntah. Nah di 1 minggu aku bener-bener kayak yang starving, kelaparan, gemeter gitu. Tapi setelah lebih dari 1 minggu aku terbiasa gitu waktu itu. Cuma ya balik deh jadinya kayak gini. Kayak gini ya, mau gimana lagi ya gitu. Udah pasrah dengan keadaannya, Beb. Oke, berarti tips untuk aku sama Milen agak sedikit berbeda berarti ya Kak ya. Agak sedikit berbeda. Kalau aku memang harus kalori defisit juga ya Kak ya. Kalau Milen bisa makan apa aja, cuman perlu dipertimbangkan dulu untuk gizi dan asupan yang dia ini. Jangan mentang-mentang bisa makan semuanya tapi kuah-kuah kayak minyak-minyak juga bisa. Jadi takutnya kolesterol juga, asam urat juga gitu kan ya. Jangan kira ya orang kurus nggak ada kolesterol atau diabetes. Iya. Ada resiko tetap kayak ada skinny fat gitu namanya ya Kak ya. Jadi tetap gym nomor 1 sih. Ya udahlah. Ya udah, Nama nanti gymnya apa Kak? nama gymnya apa sih, Kak? Nama gym aku Gym Factory. Oke. Gym Di Factory. daerah mana tuh? Daerah Muria, Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Guys, Nih, cus. buat yang mau nge-gym, butuh personal trainer atau misalkan masih malu-malu buat pemula, bisa langsung datang aja ke tempatnya Kak Eki. Nanti di situ kalian dapat bimbingan karena dia langsung ownernya. Dan nggak mungkin dong seorang owner tuh ngebiarin customernya itu cedera, nggak mungkin. Kamu kalau Cedera cedera, hati kakak. Oh itu bukan bapak saya. Cedera hati kakak. Sakit hati pun saya nggak kurus. nah, Beb, by the way, Ya, biasanya orang cewek galau pada kurus ya? Enggak. Kenapa? Karena jujur Emang aja kamu sih. galau, Beb? Ya lu tau lah gue kemarin gimana ya kan. Karena aku tuh Kak, karena aku tuh jujur aja kalau aku Kok tau banget sih, Beb, dari aura-aura kah atau apa? aku sedih gitu ya mukanya nggak sih? Emang Sedih mukanya nggak sih? muka-muka menyedihkan gitu ya? Siapa? Dia. Enggak Tahu. ada, kemarin kayaknya happy-happy aja. Oh, happy-happy aja. Itulah baiknya aku, susah senang sedih ya udah keep sendiri, cuma nama dia doang sih sharingnya. Ya jadi gitu Kak, aku tuh kalau galau, stres apa ya udah makan aja, jalan aja, hai. Beda-beda karakter ya berarti ya. Sampai kamar nangis. Tapi mayoritas cewek ya galau, kurus, kepikiran karena pikiran itu bikin badan kita kurus. Gak sama sekali sih. Tapi kalau nggak aku. fresh. Oh iya. bukan tips. Aku suka segmen ini karena aku udah terngiang-ngiang, Beb. Apa tuh? Beberapa pertanyaan. Nih, Kak Egi, Panas. Kak Egi kan udah 10 tahun di dunia persilatan, perjiman lah gitu. Perjiman dari transformasi yang luar biasa ini gitu kan. Dari yang dulunya skinny, terus sekarang bisa punya badan yang segini bagus gitu. Iya. Nah, selama nge-gym itu kan, kalau di tempat nge-gym kan mayoritas pasti kebanyakan cowok ya. Kayak Egi pernah nggak sih ada customer yang godain Kak Egi? Cowok tapi ya, selain cewek. Kalau cewek udah pasti banyak. Lu juga kan pernah ngegodain. Enggak ya. Masa? Emang kita pernah kenal? Enggak guys, kita kemarin juga naik gunung bareng sebenarnya. Iya, makanya kita datangkan. Cuman kita nggak pernah di talk Masalah real kesehatan, life kayak masalah. gitu-gitu baru sekarang sih. Lanjut sayang. Sayang aja. Nggak, nanti pacarnya jangan marah ya. Iya, please. please, Jangan, please, kita please, temenan please, doang please. kok. Ini mah cuman sharing aja ya guys ya. Apa pertanyaannya? Banyak gak sih? Iya godain. Iya. Oh. Kalau sebelum punya gym kan, aku kan sebelumnya tuh
pernah jadi PT Disability Fitness Di Jakarta kak? ya. Di Jakarta. Salah satu mega gym lah ya. Mega gym. Dan itu banyak sih kalau cowok yang model gitu. Yang modusin mah banyak. Oh yang modusin banyak. Kalau cewek? Kalau cewek jarang sih karena kan cewek nggak mungkin duluan kan. Oh iya. Justru banyak kan mungkin cowok aku yang duluan yang oh iya benar. Dari tadi belum duluan tuh. Iya, Dari tadi iya. kayaknya aku belum ngerasain apa-apa gitu. Ya gitu ya. Oh ternyata justru banyak cowok yang godain ya Wak. Iya, karena mungkin mereka kayak lebih tertarik gitu ya, badan atletis, seksi. Nanggapinnya gimana tuh kak? Nanggepinnya nih, kan Ya. Kak Egi kan seorang straight gitu, maksudnya tuh yang sukanya tuh ke cewek gitu. Terus kalau misalkan ada cowok yang ngegodain kayak gitu, gimana sih Kak Egi cara nanggepin? Maksudnya tuh cara nanggepinnya tuh kayak bisa menolak secara halus atau misalkan attention kalau kita tuh nggak bisa ke arah situ kayak gitu. Awal-awal sih agak merasa risih ya. Lama-kelamaan jadi biasa gitu. Terus kalau emang udah kelewatan baru Biasa dicolek maksudnya? baru aku jawab gitu. Sorry aku nggak suka cowok, aku suka cewek. Oh langsung straight to the point aja berarti. Karena mungkin kayak udah hal yang baik lah minta BO lah atau Serius? banyak. Oh, ada. Itu langsung direct ke WhatsApp? Oh ya DM lah. oh DM. Oke, terus langsung straight to the point ngomong bisa BO nggak gitu? Ya kayak gitu sih, males sih nanggepinnya diemin aja. Dirimin aja. Kecuali kalau cewek ya langsung ditanggepin. Ya cewek kan juga banyak yang fake. Oh, Fake account. Fake account. Setahu itu cowok. oh iya sih. Sekarang tuh emang lagi banyak banget loh Beb, kayak di Instagram, apalagi di Facebook ya, mak Facebook punten ya. Ini kalau di IG itu sekarang juga udah banyak fake account yang cewek tapi ternyata yang megang akunnya cowok kayak gitu ya. Makanya nih buat kalian para stretch hati-hati, banyak prankster ya. Prankster, prankster namanya. Iya, soalnya sekarang tuh kayak banyak banget aku ngelihat bertebaran video yang di prank, kan kasihan ya, terus kesebar lah di YouTube, di Twitter kayak gitu-gitu. Jadi kayak lu ngapain sih ngeprank kayak gitu? Kalau punya duit ngeprank. Bener nggak? Iya lagi. Kalau nanti ditit ya. Kalau itu maksudnya tuh orangnya mau ya kita jalan, kalau nggak mau ya udah gitu. Ngapain sih harus ngeprank gitu? Mendingan lihat secara langsung, relax. Ngomong lihat secara langsung tuh gue jadi penasaran deh. Pengen lihat badan dia kayak gimana sih? Boleh nggak yang sih? transformasi 10 tahun itu, Beb. Boleh nggak sih? Spill Kak. dikit kali. Emang boleh buka baju sini? Boleh dong. Buka kancing aja ya. Enggak, buka baju. Buka baju. Buka kancingnya apa? Ya udah buka Oh, satu ya udah, dulu. ya udah. Buka satu dulu. Satu dulu bikin penasaran. Buka satu dulu. Bikin penasaran dulu ya. Aduh. Ini nggak dibukain. Aduh, bukain, Beb. Mau dibukain apa tadi ya? Punten. Geser dikit dong, geser. Ini- Biar kelihatan kamera. Beb, suaranya baru ini tang. Kutang. Aduh, gue deg-degan. Ayo guys, jangan lupa kasih kastilnya guys. Hiu. Satu Lo kancing pikir hiu. lagi live di TokTok? Lo pikir lagi live di TokTok? Iya di tok-tok Di kali ya. TokTok kali ya? Ayo, satu kancing, satu hiu. 2 kancing kasih kastil ya. Ayo bunga. Ayo dong. Aduh, Kak. Hitung ya. Hitung ya. hitung. Ayo hiunya mana? Hitung. Oke. Hitung dong, bareng dong. 1, 2. 2. Wow. Ini aja, bukannya ya. Wow. Coba berdiri, Kak. Aduh. Coba berdiri. Pengen lihat netizen biar wow. Gue kecipratan keringetnya kan. Kak boleh megang nggak sih, Kak? Boleh. Oh, keras loh, Beb. Otot loh, Beb. Satu lagi dong. Satu lagi. Anjir. Anjir. Ini liatin. Enak banget pegangnya. Buat kalian ya, para kaum hayati, cuman gue doang yang bisa megang. Nggak ada lagi. Nggak bisa di atas. Ini saya mati ya, panas banget. Kok dia yang keras, Say? 26 panas banget.
Kan dia yang gerak ya say, ya Allah. Dia tutup ya? Tutup, aduh kering. Tadi V-nya udah kelihatan belum? Wih kemana? Aduh keringetan. Harus gue copot lagi. Nah lo tau gak ada jepitnya pakai apa? Lo tau gak itu jepitnya pakai apa? Aduh ini aus tau. Guys, kalian tahu nggak? Dia dia kan kembennya kegedean ya. Iya. Terus inisiatif dong jepit pakai apa? Iya. Aduh, Pakai nih jepit. Tolong dong. haus kak. Emangnya Egy itu pemersatu bangsa, Emang. pemersatu perempuan, Hayati, pemersatu Hayati. tante-tante, pemersatu apa? Hayati Besti. Hayati. Iya. Nah, pokoknya tadi kalian udah langsung lihat kan transformasinya kayak gimana, udah lihat langsung body goals-nya dia gitu. Semua orang itu masing-masing punya body goals masing-masing ya. Ya. Punya tujuan masing-masing dan punya kriteria masing-masing. Jadi buat kalian semuanya yang mungkin di tahun ini masih dalam proses, semangat dan jangan patah menyerah karena semuanya itu butuh usaha dan proses tentunya dan keyakinan. Tapi aku mau nanya kak satu lagi. Ini boleh nggak sih aku nanya kayak gini? Mungkin akan agak sedikit privacy ya. Cuman aku mau nanya, punten-punten nih kalau misalnya masalah kesinggung. Kakak kan pasti pakai suplemen, terus susu juga, terus kayak suplemen yang kayak obat-obatan gitu. Tapi pakai ini juga nggak kak yang di jus-jus gitu? Apa tuh cus-cus? Jus-jus gitu loh, Jus Beb. apa sih, Ben? Injek kakak. Jus yang enak kok jus yang Atau kakak natural gitu, aku kan mau nanya juga. Oh, maksudnya tuh Injek itu otot loh, kayak gitu yang buat- buat mempercepat. No, semua yang namanya itu tuh cuma 20%. Oh, Itu 50% tuh dari makan semuanya. Ya. 30% latihan, nah itu 20% baru cus-cus gitu. Oh, jus. Jadi nggak pakai cus juga bisa. Kenapa harus jus sih kak? Kamu bilangnya cus. Jus gitu, jangan jus dan jus gitu, manja. Jadi kalau dong. pakai yang suntik itu cuman enggak 100% badan gede ya, enggak lah. Tapi mempercepat juga kak. Enggak mempercepat, itu semua tergantung dari latihan makan kita sama latihan. Oh, berarti walaupun udah dicus ya, tetap ya latihan. Tetap yang bisa mau. badan six pack bisa. Natural gitu bisa. Natural dong bisa. Kalau misalnya aku cusnya di sini bisa ngegedein nggak sih, Kak? Itu silikon. Oh iya. Silikon ya Wak itu ya, Silikon, beda ya. silikon. Berarti kayak gini ini, sorry to say, Alami ya, natural. Ya. Natural kalau lagi nggak ada pertandingan. Oh, jadi kalau misalnya mau tanding tetap pakai. Ya ada lah. Jenisnya apa tuh kak? Jenisnya. Heeh. Ya Jenisnya? jenisnya ada lah. Ada lah, pokoknya itu rahasia dapur mungkin Rahasia ya, dapur, Wak. bisa di- Nah, itu tuh Kak, tadi ngomong-ngomong Kak Egy bilang kalau mau pertandingan tuh ada ya kayak gitu, maksudnya Yes. hampir Wait, hampir jadi semua atau gimana? jadi untuk yang masalah itu nggak disaranin untuk yang newbie Oh, ataupun itu, Oke. itu disaranin Penting untuk nih. wah yang udah 3 tahun nge-gym lah. Oh. Minimal dan udah tahu ya, udah tahu. 2 tahun 3 tahun boleh lah. Hmm. Dan itu juga nggak sembarangan, itu harus ada apa namanya, ada gurunya masing-masing gitu, nggak sembarangan. Kadang kan orang newbie itu pengennya Asal langsung aja, yang asal aja gitu asal ya. Pengen cepet. nggak bisa karena ototnya belum ada. Yang pakai gitu tuh harus sudah punya otot gitu baru boleh pakai. Nah, ini- Maksudnya diinjek gitu, Oke. suntik. Resikonya juga ada. Apa Kalau tuh yang- Kak contohnya? yang belum ada resiko otot salah satunya? tiba-tiba dia udah pakai itu, Mhm. resikonya ya kayak putingnya tuh kayak cewek nonjol. Oh iya. Oh, kan berarti Yes. kalau aku bisa dong ya. Jangan Oh disalahgunakan. iya, jangan nih. disalahgunakan juga ya, Beb. Jangan disalahgunakan juga.
Oh iya, Gitu BTW, resikonya. ini Kak, tadi ngomong-ngomong pertandingan, Kak Eki ini udah nyampe pertandingan di mana aja nih? Kan tadi Kakak sebelumnya bilang atlet juga nih Ya. gitu. Kakak pernah bertanding di mana, kayak di PON atau di apa? Ya, terakhir kemarin Prapon bulan Juli kemarin mewakili DKI Jakarta dengan berapa Tepuk tangan dulu dong. dan apa dan belum rezeki ya karena kan yang diambil 6 peserta 6 untuk peserta dari? finalnya dari kemarin hampir 27-an ya provinsi ya kan Oh. setiap provinsi ngirim atletnya masing-masing satu. Oh, maksudnya 27 provinsi atau Iya, jadi kayak Jawa Barat satu, Jawa Tengah Persaingan satu. ketat lah ya. Persaingan ketat ya, Wak. Namanya rezeki itu ya kalau misalnya belum rezeki mau dikata Ya. apa ya. Benar. jadi belum juara gitu. Belum peringkat 9 sih. Perangkat 9 udah lumayan lah ya dari Iya. 27 loh. Provinsi. Gak Provinsi. apa-apa, udah juara kok di hati aku. Tetep ya, Wak. Ya kan itu Terus bagian selain gue. itu Kak pernah di mana lagi? Pernah ya di lokal-lokal aja lah, juara 1, juara 2 kadang gitu. Ya makanya kenapa aku buka gym karena aku udah punya nama, Udah punya nama. udah sering juara. Hmm. Ya aku berani buka gym. Ya udah jadi mata pencarian, lifestyle. Udah go internasional belum? Ya waktu itu Pernah pernah di Singapura 2 Oh. kali dan 5 besar aja sih belum yang juara 1. Udah. Nggak apa-apa, Bagus. segitu udah hebat ya. Kita mah juara 1 di dapur aja ya, Wak. Kamu bagian dapur, aku bagian Kamar. gitu. Kesannya gue kayak pembantu. Nggak jadi ah. Enak aja. Oke, Ya itu dia tadi udah tips and triknya udah. Terus attention masalah kesehatan Solusi udah, juga. solusi udah, pokoknya semuanya udah di sharing sama Kak Egi. tapi aku mau nanya satu lagi. Apa tuh? Jaga semangatnya gimana 10 tahun itu kan kayak Oh, Kak, iya. lu nggak pernah boring gitu 10 tahun. Gua aja kayak yaudah nih Saya rajin. pernah dengar bikin. kata-kata itu dari siapa ya? Siapa? Siapa tuh? Oh mungkin ada. Dejavu ya? Dejavu kayaknya. Dejavu Kayaknya ya? semua orang tuh Kak, kok bisa sih lu 10 tahun? Ya mungkin gitu? apa followers aku gitu. Iya, iya. Banyak lah pasti kan. Udah pertanyaan yang sangat tapi penting gitu loh untuk Ya, dijawab. untuk ngejaga semangat. Ya ngejaganya ya udah jadi lifestyle sih. Jadi udah bagian hidup dari udah jati diri gitu. Kalau Kayak udah jadi kebutuhan aja dan Yes. keharusan ya. Udah kayak sholat tapi kita Hmm. jarang sholat. malu. Oh gitu. Jadi kayak udah kewajiban. Kak, kalau paling lama nggak nge-gym itu berapa hari? 3 hari sih dan itu aku Itu sakit. Pas naik gunung ya? Naik gunung mah 2 hari. 2 hari ya? Sakau. Sakit. Maksudnya sakau tuh Galau, kalau aku galau kalau udah Oh, kalau 3 hari galau. latihan. Cemas Waktu gitu. itu aku pernah ke Bali tuh 3 hari nggak latihan galau. Karena merasa kayak aduh berdosa banget nih otot gue nggak dilatih gitu ya Iya, mungkin. Jadi kempes terus nggak Oh. pede. Emang kempes, maksudnya kempes gimana? Perasaan Kempes. doang kali. Ya emang gitu kalau udah edik kan kalau nggak nge-gym Nggak ngepang Walaupun gitu. padahal Ya, itu nggak padahal mah kempes-kempes orang banget. lihat mah masih bagus aja tapi dalam hati mah udah beda. Sama pun semua atlet juga kayak gitu. Tapi pernah kali kayak ngerasa aduh males banget gitu loh. Itu ada tapi kalau udah ada pertandingan no day off sih. Nah, satu lagi boleh nggak sih? Boleh, apa sih yang nggak buat kakak? Ini yang nggak semua orang juga kali. Ini untuk atlet-atlet aja sih. Pertanyaan untuk atlet-atlet. Oh. Kayak apa sih yang perlu disiapkan kalau mau tanding? Kalau persiapan event tuh yang pasti 3 bulan 4 bulan. Itu udah Apanya? persiapan diet kita tuh udah 3 bulan 4 bulan. Oh, berarti itu harus tahu eventnya itu. Berarti event itu setiap event itu diumuminnya jauh-jauh hari ya? jauh hari pasti dong. Karena kalau misalnya kayak gitu atlet supaya bisa latihan dulu, Yes, persiapan dulu. Apa yang dimakan? Ya biasa kita putih telur pagi sarapan, siangnya dada ayam, brokoli, buncis, wortel. Habis itu latihan, makan lagi ayam lagi ataupun daging. Kayak diet yang nggak boleh kena air itu kan aku pernah denger tuh. Dari Diet. siapa gitu ya? Bukan diet air, itu ngurangin air. ngurangin Itu air. udah Nggak boleh minum katanya. hamil 1 sih. Oh, nggak itu boleh nggak minum boleh sama minum sekali. Boleh, boleh. Boleh. Cuman kayak mungkin sedikit gitu. Ya, nanti kalau nggak minum gimana cara proses makanan kita masuk ke otot? I see. Sarannya ya sehat itu mahal tapi sakit lebih mahal.
paham nggak? Iya juga sih. Kalau sakit ya gila ya, misal Sakit. amit-amit sakit jantung apa. Nah itu dia sih. diabetes, kolesterol, jantung itu mahal banget Itu kan. lah yang aku takutin. Ya intinya kata-kata hari ini, sehat itu mahal tapi sakit lebih mahal ya. Itu dari Kak Egi. Gitu. Nah, Oke, Kak guys. Egi makasih banyak udah nyempetin lo jauh-jauh dari Jakarta. Udah mau jadi bintang tamu dan udah ngasih tip and trik buat semuanya, buat para hayati, buat para cewek-cewek, buat cowok-cowok semuanya yang lagi berusaha buat ngebentuk badan atau ngurusin kayak atau mau ngegemukin kayak, pokoknya semangat. Ya maaf. Kasih dulu dong. Oke, buat kalian semangat nih. Jadi barusan Kak Egi udah ngasih saran untuk badan aku juga yang tipe endomorph. Terus beda dengan tipe yang ectomorph juga udah beda. Untuk kisi-kisi untuk teori umumnya juga udah, pertanyaannya udah, buka ototnya pun udah. Jadi ya itulah itu penasaran keseruan aku sih. Keseruan kita hari podcast ini. kita hari ini ya. Semuanya makasih banyak yang udah mau nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Rena Diana Elmile. aku grogi gara-gara bintang tamunya cakep. Yaudah ya, intinya jangan lupa like, subscribe, and comment, dan juga share ke teman-temannya supaya kita juga lebih semangat bikin kontennya. Dan buat kalian yang pengen request konten apa yang kira-kira cocok buat kita atau yang kalian pengen tonton, yang pengen kalian tahu dari kita, komen juga di bawah. See you on the next vlog. Bye bye. Thank you.